subbab yang akan kami bahas pada hari ini. Dan saya Niputu Diarika Gayatri akan membahas tentang biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, biaya modal rata-rata tertimbang ini merupakan kombinasi dari biaya hutang, saham preference, dan saham biasa. Biasanya suatu investasi tidak hanya dibelanjai dengan satu sumber dana, tetapi menggunakan kombinasi beberapa sumber dana. Misalnya, utang, saham istimewa, dan saham biasa. Nah, pada kasus demikian, maka biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan pada biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, rumus biaya modal rata-rata tertimbang ini atau WACC adalah WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurangi tax kurung tutup ditambah WP dikali KP ditambah WR dikali KR sama dengan WE dikali KI. Selanjutnya ada materi yaitu menghitung biaya modal perusahaan sebagai rata-rata tertimbang. Ketika hanya saham biasa yang beredar, menghitung biaya modal perusahaan sangatlah mudah. Meskipun tidak selalu mudah, sebagai contoh seorang manajer keuangan dapat memperkirakan beta dan menghitung tingkat pengembalian yang diminta pemegang saham menggunakan model capital asset pricing model atau CAPM. Ini adalah tingkat yang diharapkan dari investor yang kembali mengharuskan pada aset dan operasi perusahaan yang ada dan juga pengembalian yang diharapkan yang mereka perlukan pada investasi baru yang tidak mengubah risiko pasar perusahaan. Tetapi, sebagian besar perusahaan menerbitkan utang serta ekuitas. Biaya modal perusahaan adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diminta oleh investor atas utang dan ekuitas. Rata-rata tertimbang adalah tingkat pengembalian investor yang diharapkan akan menuntut portofolio semua sekuritas perusahaan yang beredar. Om Swastiastu, di sini saya Eka Dek Putra Jaya Wiranata akan menjelaskan biaya modal marginal. Marginal cost of capital adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru, menerbitkan saham biasa baru. Dengan demikian, diperlukan suatu titik di mana kebutuhan modal sendiri akan dipenuhi dengan penjualan saham biasa baru. Titik di mana marginal cost of capital naik sering disebut break point. Di sini saya akan menjelaskan rumus breakpoint. Rumus breakpoint adalah jumlah laba ditahan dibagi bagian modal sendiri dalam struktur modal. Saya Ida Bagus Dwi Surya Keniten, NIM 1902013625. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi biaya cost of capital tentang dampak kombinasi sumber pendanaan terhadap biaya modal rata-rata. Biaya masing-masing sumber dana disebut juga biaya individual atau saham preferen, saham biasa, obligasi, utang jangka pendek, dan lain-lain. WACC digunakan apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal atau pendanaan. Nah, jika hanya menggunakan satu pendanaan saja, maka tidak menggunakan WACC karena sumber dana berbeda-beda. Maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu menghitung weight average dari beberapa sumber dana tersebut. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noviari Parwati. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari biaya cost of capital. Contohnya, suatu perusahaan membutuhkan modal baru sebanyak 500 juta. Struktur modal yang hendak dicapai adalah 60% modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan atau common equity, 30% hutang, dan 10% saham preference. Tarif pajak adalah 40%, biaya hutang sebelum pajak adalah 14%, dan biaya saham preference 12,6%. Perusahaan berharap dapat menahan laba sebesar 100 juta, biaya laba ditahan 16%, dan biaya saham biasa baru 16,8%. Pertanyaannya, WACC jika menggunakan laba ditahan adalah. Selanjutnya di sini kita akan masukkan rumus. Rumus WACC sendiri adalah WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 min D tutup kurung ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS.
kita masukkan angkanya sama dengan 0,3 dikali 14% dalam kurung 1 dikurang 40% ditambah 0,1 dikali 12,6% ditambah 0,6 dikali 16% sama dengan 13,38%. WACC jika menggunakan saham biasa baru adalah WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 min T tutup kurung ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KE. Kita masukkan angkanya di sini 0,3 dikali 14% dalam kurung 1 min 40% ditambah 0,1 dikali 12,6% ditambah 0,6 dikali 16,8% sama dengan 13,86%. Selanjutnya, karena menggunakan saham biasa baru lebih mahal, maka perusahaan pada umumnya berusaha menggunakan laba ditahan sebanyak mungkin. Jika kurang, baru digunakan saham biasa baru. Pada contoh soal di atas, perusahaan menargetkan 60% modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan. Dalam kurung 60% dikali 500 juta sama dengan 300 juta. Sedangkan laba ditahan hanya 100 juta. Sehingga perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru untuk memperoleh 200 juta. Artinya, sampai titik di mana modal sendiri diperoleh dari laba ditahan, WACC perusahaan adalah 13,38%. Setelah melewati titik tersebut, kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dari penjualan saham biasa baru sehingga WACC berubah menjadi 13,38%. Titik di mana MCC naik disebut dengan break point. Di sini break point dapat dicari dengan rumus. Untuk menghitung break point, kita menggunakan rumus break point sama dengan jumlah laba ditahan dibagi dengan bagian modal sendiri dalam struktur modal. Break point pada soal sebelumnya adalah jumlah laba ditahan sama dengan 100 juta. Proporsi modal sendiri sama dengan 60%. Kita masukkan angka di sini, break point sama dengan 100 juta dibagi 0,6 sama dengan 166.666.667 rupiah. Dari perhitungan di atas, artinya pada saat dana baru yang diperoleh mencapai angka 166.666.667 rupiah, perusahaan telah menggunakan 60% dari 100 juta laba ditahan. Setelah angka ini, perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru.